Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizka Sbilahila. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang ke-10, yaitu tentang perbedaan individu dalam bermain. Nah, 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor gender dan bermain. Yang kedua faktor lingkungan dan gender. Yang ketiga faktor personalitas dan bermain. Yang keempat faktor lingkungan dan personalitas. Yang kelima faktor budaya dan bermain. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu faktor gender dan bermain. Nah, di sini kita ketahui dulu gender dan bermain. Nah, gender itu seperti sebuah konstruksi sosial yang memang melekat sekali dengan jenis kelamin. Nah, apabila disangkut pautkan dengan bermain, maka kita dapat menyimpulkan bahwa permainan ataupun bermain yang memang dilihat dari gendernya, berarti ketika seorang anak laki-laki akan bermain kasar ataupun bermain motorik kasar, maka anak perempuan akan bermain motorik halus ataupun bermainnya tidak seperti laki-laki gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika seorang anak laki-laki bermain bola, di sini anak perempuan tidak bermain bola, tetapi misalkan bermain masak-masakan dengan menggunakan alat peraga ataupun bermain boneka-bonekaan. Jadi seperti itu ya, faktor gender yang mempengaruhi bermain seorang anak. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan dan gender. Nah, di sini faktor lingkungan dan gender maksudnya apa? Jadi misalkan ketika seorang anak terlahir di lingkungan yang memang mendominasi seorang perempuan, maka anak laki-laki tersebut akan dalam hal bermain ataupun pertemanannya lebih dominan kepada arah perempuan. Jadi itu termasuk lingkungan yang dipengaruhi oleh gender. Nah, lalu bagaimana jika sebaliknya? Ya sebaliknya, jika terlahir seorang perempuan dalam lingkungan lebih dominan anak laki-laki, maka akan sebaliknya dari tadi, maka anak perempuan tersebut akan banyak bermain dengan anak laki-laki, lalu permainannya juga akan lebih dominan seperti laki-laki. Lalu ketika anak perempuan itu bergaul gitu, maka anak tersebut akan lebih mendominan ke arah laki-laki ya. Itu salah satu faktor bermain anak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan gender. Yang ketiga yaitu personalitas dan bermain. Di sini personalitas dan bermain ini bermaksud seperti secara keseluruhan anak tersebut bereaksi dalam psikologisnya ataupun dalam sosialnya. Bagaimana dalam bermain? Nah, di sini ketika ada seorang anak yang memang dia itu mudah berinteraksi dengan temannya ataupun dia itu lihai gitu, dengan teman barunya, maka anak tersebut bisa bermain dengan aktif bersama teman-temannya. Nah, sebaliknya, jika ada seorang anak yang memang personalitasnya sudah terganggu, misalkan dari jiwanya, mentalnya itu terganggu karena dari faktor rumah, maka anak tersebut juga akan terganggu ketika bersama teman-temannya ataupun sosialnya. Ketika anak tersebut tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan temannya, maka itu adalah hal yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa bermain dengan aktif dengan teman sebagainya. Nah, itu yang ketiga ya. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu faktor lingkungan dan personalitas. Nah, di sini faktor lingkungan dan personalitas itu tadi udah dijelaskan tentang faktor lingkungannya. Cuma tadi itu faktor lingkungan
lingkungan dan gender, dan sekarang faktor lingkungan dan personalitas. Berarti di sini membahas bagaimana seorang anak itu bisa mengatasi kejiwaannya dan bisa mengatasi sosialnya. Nah, di sini kita ambil contoh faktor lingkungannya itu lingkungan keluarga. Ketika lingkungan keluarganya buruk, seperti misalkan orang tuanya sering berantem ataupun orang tuanya sering melarang ini itu dan lain sebagainya, maka anak tersebut akan mengalami kurangnya bermain ketimbang anak yang lain. Kan ketika anak mengalami kejiwaan orang tuanya berantem, anak pasti mengalami kejiwaan yang sangat luar biasa ya gitu, sehingga anak tersebut tidak bisa bermain dengan bebas gitu. Nah, itu salah satu faktor yang memang mempengaruhi jiwa anak dari lingkungan tersebut. Lalu ketika anak tersebut didukung oleh lingkungan gitu, maka anak tersebut akan luas saat bermain dengan teman sebayanya, dia akan bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya karena dukungan dari lingkungan tersebut. Nah, lalu kenapa sih yang buruk itu anak yang bermainnya kurang gitu dari teman sebayanya? Itu salah satunya kekurangan fasilitas ataupun kekurangannya ruang bagi dia untuk bermain. Jadi terlalu didiktator untuk belajar dan lain sebagainya. Padahal kan anak itu, apalagi anak usia dini itu waktunya untuk bermain, tetapi tidak lupa dengan belajar dan bisa disimpulkan bermain sambil belajar gitu ya. Nah, itu yang keempat. Nah, sekarang yang kelima yaitu faktor budaya dan bermain. Di sini banyak sekali anak-anak yang membawa budayanya masing-masing ketika bermain. Misalkan salah satu permainan engklek. Anak A akan bermain engklek seperti ini, anak yang B akan bermain engklek seperti ini. Nah, itu salah satu perbedaan budaya pada saat bermain gitu ya. Tetapi misalkan ada budaya orang timur gitu. Budaya orang timur itu misalkan salah satunya meninggikan kesopanan dan toleransi. Nah, jadi bisa saja pada saat anak tersebut bermain, mereka itu akan suportif, bekerjasama, dan bisa menghargai pendapat atau strategi dari teman-temannya gitu ya. Oke, itu jadi pembahasan yang kelima, dan itulah 5 faktor yang perbedaan 5 faktor dari individu saat bermain gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja, cukupkan, sekian.